Ya begitulah. Jadi itu bicara tentang survei gitu ya. Memang Ada tudingan serius tapi dari Pak Abdillah Toha, Bung Saiful. Misalnya Pak Abdillah Toha mengatakan saya kagum surveyor SMRC ini seperti pabrik assembling mampu memproduksi 2 atau 3 survei seminggu. Barangkali survei ini adalah surveyor paling produktif sedunia. Hasilnya selalu mirip-mirip. Barangkali bahan bakunya atau kelompok sasarannya sama terus dan pemasukannya sudah dijamin oleh pelanggan tertentu. Ini dari Pak Abdillah Toha. Yang juga saya rasa kalau misalnya Anda juga tahu Bung Rocky Gerung, biasa sentimen pada Anda atau men-challenge soal metodologi itu sudah biasa. Tapi ini seorang Abdillah Toha ikut mengkritik SMRC sebagai pabrik assembling opini publik. Itu serius loh kalau menurut saya. Anda tidak melihat ini sebagai sebuah tudingan serius? Enggak. Pertama adalah dia bukan peer saya secara disiplin. Peer saya maksudnya kolega atau kolega profesi. Seprofesi. Kalau yang kritik itu orang seperti yang seprofesi, kompetensinya seperti siapalah. Teman di Kompas misalnya, Litbang Kompas. Misalnya teman di UI kayak Hamdi Muluk, itu serius saya tanggapin. Kalau Pak Abdillah ya enggak lah gitu ya. Jadi dengan segala hormat, saya kenal Pak Abdillah dengan baik. Cuma saya ingin merespon begini. Betul bahwa intensitas survei yang kami lakukan itu jauh lebih tinggi dibanding ketika menjelang Pilpres 2019 yang lalu. Kenapa? Pertama adalah ada perkembangan yang menarik secara teknologi dan akses publik terhadap media. Sekarang publik yang bisa mengakses media itu lewat handphone itu 80%. Dan itu besar. Nah, oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi dan perkembangan populasi pemilih seperti tadi yang 80% bisa diakses, itu membuat kita merekam opini publik lebih gampang dengan teknologi yang berkembang sekarang ini. Kita bisa survei telepon dari rumah, surveyor kita nggak perlu datang ke Papua, nggak perlu datang ke Aceh. Oleh karena itu survei kita lebih sering dan ongkosnya jauh lebih murah. Kan itu karena dari teknologi yang memungkinkan mungkin untuk itu. Telepon. Tidak perlu tatap muka. Tidak perlu tatap muka. Walaupun tatap muka kita lakukan minimal untuk perbandingan kayak begitu, minimal sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ada bedanya nggak? Tidak signifikan. Kita tinggal kalibrasi seperti itu. Oleh karena itu ini menjadi satu cara yang cepat. Apalagi kalau isunya yang berkembang itu sangat cepat. Untuk mengurangi kecurigaan publik terhadap siapa di belakang survei ini, kenapa Saiful Mujani Research and Consulting itu tidak membuka? Kami dibiayai oleh capres tertentu, oleh partai politik tertentu, oleh lembaga tertentu. Mengapa sumber pembiayaan itu tidak dibuka saja? Pertama adalah pasti survei itu membutuhkan biaya. Tapi kalau dikatakan ini istilahnya itu, kalau membuli kita ini tukang survei bayaran itu artinya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh yang membayar. Ya, itu tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Pesanan seperti itu, ya nggak bisa. Buat apa harus survei? Itu mah bisa saya karang aja sendiri kalau seperti itu. Kenapa tidak dilakukan survei seperti ngarang seperti itu? Kalau memang itu berguna. Kalau saya rilis dengan ngarang seperti itu mempengaruhi opini publik, lakukan aja. Kenapa harus survei beneran dengan ongkos yang relatif agak mahal kayak begitu, Mbak Rosi? Nah, saya pasti membutuhkan biaya. Dan biaya itu pasti tidak datang dari diri saya. Gaji saya sebagai seorang profesor tidak cukup untuk membiayai sendiri seorang survei. Jadi membutuhkan orang, pasar dalam hal ini, siapapun pasar itu, umum, generik. SMRC atau saya dari awal reformasi 99 melakukan survei ini dengan biaya berbagai macam. Kenapa tidak dibuka? Apa hambatannya atau apa? Saya punya pengalaman, ini yang penting Mbak Rosi. 2009, waktu itu saya survei cukup intensif. Sering dikritik siapa yang membiayai di belakang ini. Dan saya sampai pada kesimpulan, kalau begitu saya buka saja apapun yang terjadi. Saya buka, saya sampaikan bahwa survei ini dibiayai oleh tim suksesnya SBY. Heboh,
itu ya. 2009 tuh ya? 2009, menjelang 2009. Itu heboh. Substansi surveinya tidak didiskusikan. Yang didiskusikan adalah soal sumber uangnya. Kapok saya membuka itu. Pasti saya tidak punya uang sendiri, beda dengan mungkin Litbang Kompas punya sendiri uangnya gitu loh. Saya tidak sekaya Litbang Kompas dalam hal ini gitu loh. Jadi pasti ada pihak, tapi saya tidak akan buka. Dan sumber itu pun keberatan kalau dibuka. Sumbernya itu secara generik aja saya sebut. Ada dari partai politik, ada dari calon, ada dari dunia internasional lebih akademik sifatnya. Ada juga dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan 2024. Ingin tahu. Nih, kalau saya mau invest, Mas Saiful, invest stay or out. Stay or out. Kan itu bagi mereka butuh informasi politik Indonesia 2024 seperti apa. Ya. Saya ingin informasi seperti itu. Oleh karena itu oke, saya biayai Anda survei kasih tahu saya. Seperti itu sumber-sumber itu. Tidak bisa saya sebutkan name tentang itu atau lembaga. Kalau bisa nggak dibilang jadi sekarang sebenarnya untuk penentuan calon presiden ada oligarki survei? Tidak. Oligarki survei artinya hanya satu lembaga survei? No, survei-survei itu sebenarnya dibiayai oleh sebenarnya orang-orang yang sama untuk memuluskan nama tertentu untuk selalu surveinya paling tinggi. Saya kira tidak. Bahwa justru dengan banyaknya survei, itu salah satu secara metodologis juga membantu kami untuk meyakini bahwa survei yang kami lakukan kemarin itu tidak ngaco gitu. Ada konsistensi. Kalau hari ini hasilnya A tinggi, seminggu berikutnya B tinggi juga gitu ya. Itu kita jadi ragu. Kompas TV, Rumah Pemilu.